Sidang jemaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Allah yang mulia, dalam kesempatan yang singkat ini khatib ingin membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Abu Musa al-Asy'ari. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wa la ghaiba innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Allah yang berbahagia, penjelasan ayat ini, hadis ini dapat diteliti pada dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Yang kedua, Syarhu Asma'illahil Husna fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Syarhu Riyadhus Shalihin li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sahih Bukhari Al-Jami' As-Saghih As-Sahih li Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Yang selanjutnya dapat diteliti pada Sahih Muslim lil Imam Muslim bil Hujjaj. Allah yang mulia, kenapa hadis ini dibacakan pada hari ini? Karena penting untuk kita bersama supaya jangan salah paham, apalagi tidak paham dalam menjalankan ibadah sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu kepadanya, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam sebuah perjalanan. Fa kunna idza ashrafna ala wadin, kami bila bertemu berteduh di buah lereng gunung karena pada saat kembali dari peperangan, halalna, kami berucapkan la ilaha illallah, wa kabarna, dan kami mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wartafa'an aswatuna, dan suara kami ini melambung besar-besar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas arbi'u ala anfusikum, tenang, rendahkan suaramu, jangan begitu, jangan begitu. Fa'innakum la tad'una as-samma, anda semua tidak memanggil zat yang tuli, wala ghaiba, dan zat yang jauh dari anda semuanya. Innahu ma'akum, Allah bersamamu. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha dekat. Apa penjelasan dari hadis ini yang kita kutip dari referensi tadi? Ayuhan nas arbi'u ala anfusikum, bermakna hawwinu 'alaiha, jangan kamu menyusah-susah diri kamu dengan mengeluarkan suara besar-besar. Hawwinu 'alaiha. Wala tasukku ala anfusikum fi rafis saut, anda tidak berhak berjuang memperbesarkan suaramu dalam mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Tidak. Fa innakum la tad'u summa, engkau tidak memanggil zat yang tuli, wala ghaiban, dan yang jauh. Innama tad'una sami'an mujiban qariba, Anda sebenarnya sekarang
berdoa, meminta kepada-Nya Maha mendengar, Maha melihat dan Maha dekat. Wa huwa Allahu azza wa jalla, itulah Allah azza wa jalla. La yahtaju an tajhadu fi anfusikum fi rafis saut. Tidak perlu berkorban Anda mengeluarkan suara besar-besar inda tasbih, ketika mengucapkan subhanallah, wa tahmid, mengucapkan alhamdulillah, wa takbir, mengucapkan Allahu akbar. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala yasma'u wa yubsiru. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Wa huwa qaribun jalla wa ala. Allah Maha dekat. Ma'nahu fawqa samawati lakinnahu muhitun bikulli syai'in jalla wa ala. Kendati pun Allah Subhanahu wa taala bersinggasana di arasnya, tapi Allah mengetahui semuanya tentang makhluk-makhluknya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tad'una sami'an basira qariban wa hadhihi siyagh mubalaghah." Ini adalah kata-kata sami'an basira qariba dalam istilah bahasa Arab siyghah mubalaghah. Li'annahu ta'ala tasifu tamam al-kamal. Allah itu bersifat dengan kesempurnaan sifat, ripasya sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Falyabutu sam'uhu ayu harakah, dan tidak tersesat pendengarannya. Wa in khufiyat, walaupun kecil, walaupun sir. Fa yasma'u dabiban namlah. Allah Subhanahu wa taala mendengar detak kaki semut fi zulmatil lail, dalam gelap malam. Allah mendengar itu. Wa akhfa min zalik, dan lebih hebat daripada itu, lebih hebat tidak nampak. Kama annahu ta'ala la yahjubu basaruhu syai'un minal hawail. Allah itu tidak bisa didindingi dengan tanah, dengan air, dengan semen, dengan tembok apapun. Fa huwa yasma'u naghamatikum waswati anfusikum. Allah mendengar detak jantung hatimu di dalam jiwa. Wa yubsiru harakatikum. Beliau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi melihat pergerakanmu, gerak-gerikmu. Wa huwa ma'akum. Kenapa tidak melihat? Wa huwa ma'akum. Allah bersamamu. Qaribun, dekat. Wa huwa fi qabdatih. Allah, dia berada dalam genggamannya. Wala yakhfa alaihi khafiyah, dan tidak ada tersembunyi sedikit pun pada dirinya, dalam semua, pada semua makhluknya. Ma makanat, kendati pun di mana dia bersembunyi. Wasyam'u wal basar wal qurb, dalam hal mendengar, melihat dan dekat, merupakan sifat-sifat Allah yang tetap bagi dirinya. Alal wajhil laik, yang sifat itu sangat layak disandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahrif, wala taqwil, wala takyif, wala tamsil. Sifat itu kita tidak ada urusan untuk menerjemahkan, untuk menafsirkan, apalagi untuk menyelewengkan. Bagaimana Allah di aras? Siapa yang menjaga dunia? Kita tidak urusan itu. Allah Maha melihat, Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar. Tidak ada persoalan hamba ini untuk menafsirkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatih. Fikirkan pada zat Allah, pada makhluk Allah, dan jangan fikirkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله اتقوا الله واسمعوا واطيعوا لعلكم ترحمون قال تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Hamba Allah yang mulia, apa yang dapat kita petik dari hadis di atas tadi? Yang pertama adalah karahiyatu raf'is sauti bidzikri wad-du'a, makruh meninggikan suara dan berzikir dan berdoa. Makruh. Apa arti makruh? Kita sama-sama mengetahui apa arti makruh, apa arti haram, apa arti halal, apa arti wajib, apa arti sunat. Yang kedua adalah isbat as-sami wal basar wal qurb lillahi ta'ala. Sifat Allah mendengar, melihat, itu adalah sifat Allah yang harus kita imani tanpa ada penyelewengan makna, penafsiran dan sebagainya. Yang ketiga adalah tafsir ma'iyatullah, tafsiru ma'iyatillah, penegasan terhadap kebersamaan Allah bersama kita. Allah selalu bersama kita, bersama orang muslimin, orang mukminin. Yang keempat, isfaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ashabi, kasih sayang Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Sahabatku, jangan berpikir begitu, cukup anda dengar sendiri. Allah Akbar, Allah Subhanallah. Jangan begitu, anda capek. Anda capek mengeluarkan tenaga bersuara dalam takbir, tahmid dan tahlil. Begitu kasih sayang Nabi kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan kita ikut Nabi selama kita mengaku bahwa itu Nabi Muhammad SAW. Kita ikut Nabi. Bagaimana Nabi sayang kepada umatnya, pada sahabatnya. Yang tidak perlu. Rendahkan suara. Rendahkan. Yang anda berdoa itu bukan yang lain, tapi Allah yang maha dekat, maha melihat, maha mendengar. Tidak perlu anda mengeluarkan tenaga lebih sehingga anda membosankan, sehingga anda berhenti mengucap takbir, tahmid dan tahlil. Cukup untuk didengar sendiri. Allah yang mulia, inilah hadis yang kita sampaikan. Semoga kita sama-sama memahami dan melaksanakannya sebagai dua sumber daripada Islam ini, Al-Quran dan hadis. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa la dzikrullahi akbar.